Bersiap-siap akan guncangan yang lebih keras karena kurs ini sepertinya akan melampaui 18.000 dan mendekati 20.000. Karena apa? Akhir ya, maksudnya pasti kan mereka juga nggak bakal berpasrah begitu aja. Nah, lantas Pak Prabowo harus mengorbankan sesuatu, maksudnya bukan mengorbankan, kayak mungkin memindahkan jatah mereka, memang dipindahkan mana? Ini sesuatu yang saya pikir mereka dialihkan ke sana. Jadi kalau saya pikir ini yang dilakukan. Bahkan ya tadi itu, kalau tidak mau mengikuti skema ini, ya jangan marah kalau ternyata mereka akhirnya bilang bahwasanya ini memang oligarki ini mau diganti sama Pak Prabowo. Maksudnya arahnya juga ke arah sana. Yang dengan 9 haji itu. Iya. Ya saya pikir sebenarnya itu kan sesuatu yang nggak pernah dikatakan secara langsung. Tapi tidak mungkin juga mengganti 9 naga dengan 9 haji. Yang ada, ini akan ada 18 oligark yang terdiri dari 9 haji dan 9 naga yang akan dipersatukan. Jika kembali berjumpa bersama saya Denny Darko, tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seharusnya Pak Prabowo itu tidak dijadwalkan hadir dalam sidang yang harusnya cuma dihadiri oleh DPR dan MPR ya. Tapi ternyata beliau di sini hadir mengguncangkan tidak hanya ruang sidang saja, tidak hanya Indonesia saja, tidak hanya Asia, tapi seluruh dunia. Karena beliau akhirnya mengatakan bahwa ekspor hasil pertambangan dan hasil perkebunan ini akan melalui satu pintu saja dan antara sumber daya Indonesia. Ini pasti akan membuat Singapura kehilangan triliunan dolar dan negara-negara yang lain kepanasan. Mari kita bahas. Oke. Mas Denny, ini seperti biasa ya, Pak Prabowo ini suka nggak dijadwalkan hadir, tiba-tiba hadir. Nggak seharusnya hadir di situ, tiba-tiba hadir. Nah, sebenarnya kita bahas dari suatu hal yang general dulu, kayak ada, maksudnya ini pasti ada triggernya, dan menurut Mas Denny sendiri apa trigger Pak Prabowo bisa mengumumkan atau mungkin mengkomunikasikan hal sebesar itu di forum yang dimana seharusnya tidak bisa? Paradoks Indonesia. Pak Prabowo bahkan mengatakan di situ bahwa kita ini sejatinya harusnya sudah menjadi negara yang maju, melebihi negara-negara tetangga, bahkan negara-negara yang Meksiko dan negara-negara yang lainnya. Mengapa? Karena pertumbuhan kita seharusnya tidak hanya kunci di 5% saja. Dan ternyata ini ketahuan kalau hasil yang seharusnya masuk dari pertambangan dan juga perkebunan sawit ini harusnya lebih besar daripada apa yang selama ini kita terima. Dan ini ingin diambil kembali. Ini ingin ditertibkan. Dan yang nakal-nakal ini disuruh mengaku. Dan ini sejatinya adalah yang dikatakan Pak Prabowo kemarin itu mengejar koruptor sampai ke neraka. Karena ini beneran akan terjadi. Dan ini sesuatu yang sangat mengagetkan, sangat besar. Karena orang-orang yang tadinya kaya, dan kita tahu kan mereka ini siapa saja, kaya dari hasil tambang dan juga hasil perkebunan sawit, ini akan diambil uangnya dan akan, saya kira ya, nggak sekaya dulu lagi. Dan ini semua tentu saja untuk bangsa Indonesia. Oke, Mas, tapi kan maaf, ini kartu The Magician, dan saya ingin katakan kenapa dia suka begitu, karena dia bisa begitu. Kalau dulu Pak Jokowi mungkin harus ACC dulu dari Bu Mega, sekarang Bu Mega dan Pak Jokowi kalau dijadikan satu di blender, dia ketua partai, dia juga presiden, dan dia memiliki kekuatan yang kuat. Tidak pernah saya lihat ya di sini, sekalipun ini ditentang oleh DPR-nya. Oke. Mas, tapi kan seperti yang kita tahu sendiri ya, Mas, ini baru apa ya bahasanya, dicanangkan lah, dan juga maksudnya oligarki yang memang mungkin menjadi sasaran Pak Prabowo ini bisa aja nantinya melakukan perlawanan dan mungkin apa ya? Saya kira sih sudah melakukan ya, karena kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo kemarin itu mengumumkan, tentu saja untuk orang awam seperti kita ini baru tahu, tapi mereka ini sudah selentingannya sudah dengar dari lama, dan mereka kemarin melakukan hal-hal yang saya kira ya harus dilakukan untuk menyelamatkan bisnis mereka ini tadi. Sekarang di malam ini, sejak 2 malam yang kemarin, pasti banyak yang tidak tidurnya, bahkan nggak bisa tidur. Terutama negara Singapura yang mendapatkan keuntungan dari orang-orang Indonesia yang membuat kantor palsu di sana, sehingga sawit mereka ini bisa dijual dengan harga murah, baru nanti mereka menjual ke luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Dan Singapura mendapatkan keuntungan dari teks yang mereka dapatkan ini tadi. Nah, dengan seperti ini, mereka tidak perlu lagi untuk melakukan itu, karena tidak boleh dilakukan. Malah bahkan kalau ketahuan, nanti kebunnya akan ditutup. Tapi akan ada gelombang, maksudnya seperti yang kita tahu ya, maksudnya sekarang kan perangnya ini bukan physical war lagi kayak Amerika sama
apa bahasanya sama Timur Tengah. Sekarang juga pasti ada dan sedang terjadi, dan kita lihat buzzer-buzzer ini di mana-mana mempertanyakan dan juga mentertawakan hal ini. Pertama, menyerang bahwa masyarakat nggak berhak untuk kaya ya, yang seperti itu dan sebagainya. Yang saya melihat ini adalah upaya untuk menghalangi Pak Prabowo mengambil uang lebih banyak lagi dari uang yang memang ini menjadi hak kita. Under invoicing itu terjadi. Under invoicing itu misalkan kita menjualnya seharusnya itu 10 ton, tapi ternyata kita laporannya cuma 5 ton seperti itu. Nah, terus tadi itu pelarian penjualan yang harusnya bisa dilakukan di Indonesia, tapi ceritanya dibeli oleh sebuah perusahaan, tapi ternyata perusahaan milik sendiri ya, dengan harga yang murah, lalu di situ akan dijual dengan harga yang lebih mahal lagi. Dan ini sesuatu yang sepertinya terjadi sekian lama. Selama, ya saya pikir sejak Pak Harto dulu hingga sekarang. Dan mengapa jika kita bertanya-tanya belum pernah ada presiden yang berani melakukan ini? Karena presiden sebelumnya tidak ada yang pernah sekuat Pak Prabowo. Tapi pada akhirnya maksudnya pasti kan mereka juga nggak bakal berpasrah begitu aja. Nah, lantas Pak Prabowo harus mengorbankan sesuatu, bukan mengorbankan, kayak mungkin memindahkan jatah mereka, memang dipindahkan kemana? Kan banyak juga orang yang bilang kayak, iya sekarang ekspor sawit itu dijadikan satu pintu kan bahasanya. Tapi kan tetap ada pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba dikasih proyek kebun tebu di Papua. Makanya kemarin kan ada Patriot Bond ya, yang akhirnya mereka ini bisa beli. Dan juga mereka diminta untuk, ya sudah, kamu kan sudah berhasil mengeruk selama ini di Kalimantan, sekarang bangunlah IKN. Melakukan itu. Bahkan upaya untuk juga membuka lahan baru di Papua yang rencananya akan digunakan sebagai tempat untuk bisa melakukan ketahanan pangan dan juga energi terbarukan seperti bioetanol itu. Ini sesuatu yang saya pikir mereka dialihkan ke sana. Jadi kalau saya pikir ini yang dilakukan. Bahkan ya tadi itu, kalau tidak mau mengikuti skema ini, ya jangan marah kalau ternyata mereka akhirnya Oke, tapi ini ada hubungannya juga. Ini banyak juga isunya soal di media sosial. Banyak juga yang bilang bahwasanya ini memang oligarki ini mau diganti sama Pak Prabowo. Maksudnya arahnya juga ke arah sana. yang dengan 9 haji itu. Iya. Ya saya pikir sebenarnya itu kan sesuatu yang nggak pernah dikatakan secara langsung. Tetapi tidak mungkin juga mengganti 9 naga dengan 9 haji. Yang ada, ini akan ada 18 oligark yang terdiri dari 9 haji dan 9 naga yang akan dipersatukan. Saya kira ini yang akan ditempuh oleh Pak Prabowo. Tapi mungkin sekarang yang dimajukan ini lebih ke 9 haji ini tadi. Seakan-akan memang mengganti, karena mereka ini 9 naga ini kan sudah memiliki sebuah kepuasan mendapatkan kekayaan sangat luar biasa, dan mereka sejatinya orang-orang selected few people yang mendapatkan kekayaan sangat besar, dan mereka ini jadi orang-orang terkaya di Indonesia. Jadi kalau saya pikir ini sesuatu yang ya wiswayah ya. Lantas berarti kalau memang bahasanya ya, selain memang karena Pak Prabowo bisa, lantas momentum apa lagi yang membuat Pak Prabowo kemarin, maksudnya ini kayak saatnya gue ngomongin ini nih, kayaknya ada momentum lain lagi, apa mungkin jangan Pak Prabowo juga mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui lagi, makanya kemarin dia mencoba mendobrak seperti itu, bahasa dalam tanda kutip. Ya saya kira beliau ini sepertinya memang mengambil sebuah kesempatan saat Amerika sedang sibuk, beliau melakukan hal seperti ini. And that's why kemarin Pak Prabowo datang, ini menjawab ya, Pak Prabowo kemarin itu berkeliling safari ke banyak negara. Ini adalah karena, kebayang nggak kalau mereka, Pak Prabowo ini datang ternyata mendatangi mereka semua ini dan menanyakan, lu terima duit berapa nih dari pengusaha-pengusaha ini tadi. Dan saat pulang ini semua dicocokkan. Jadi ini sesuatu yang mengerikan untuk orang-orang yang selama ini tidak jujur dan mendapatkan kekayaan dengan cara mengeruk keuntungan yang dihasilkan oleh hasil bumi kita, tetapi tidak dibagi rata ke negara. Karena sejatinya apapun yang ada di dalam bawah tanah kita dan tumbuh di atasnya, ini sejati-jatinya adalah untuk kepentingan dan juga kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. Oke Mas, terakhir. Tapi banyak juga yang bilang ini mah masalahnya netizen ya yang ribut. Ini mah masalahnya bukan tentang Pak Prabowo ini membasmi atau mungkin membatasi atau mungkin bahasanya mengurangi kekayaan oligarki. Ini cuma memindahkan hartanya dari orang-orang yang nggak dekat sama Pak Prabowo jadi orang-orang terdekat sama Pak Prabowo aja begitu. Oke, itu kan sesuatu yang pasti wajar ya. Orang curiga begini dan begitu. Tinggal nanti dibuktikan saja. Tapi apapun kebijakannya pasti akan bisa diarahkan kepada kecurigaan itu, betul kan? Dan ini sesuatu yang tidak akan terhindar saat seseorang membuat sebuah peraturan yang baru. Ini dianggap sebagai sebuah celah untuk mengambil keuntungan dari peraturan itu. Tapi kan kita juga tahu bahwa Pak Prabowo ini bukanlah petugas partai. Pak Prabowo ini adalah pemilik dan juga ketua atau yang tertinggi ketua dari partai itu tadi. Sehingga apapun yang ada ini kemungkinan kecurigaannya ini akan jadi lebih kecil daripada jika ternyata dia hanya seorang petugas partai atau ternyata dia ini adalah partai penguasa yang sekian lama tapi nggak pernah ada perubahan dalam hal ini. Ini adalah satu hal yang kita harus tahu. Satu hari setelah Pak Prabowo dilantik, dia
langsung mengatakan join pada BRICS. Maka kita akan tahu bahwa Pak Prabowo memang berusaha akan melakukan sebuah perlawanan besar terhadap hegemoni Amerika dan Eropa, tetapi tetap memiliki sebuah hubungan yang baik sehingga politik bebas aktif kita tidak pernah lihat dilakukan secara nyata di depan mata kita sebelum era Pak Prabowo dan sekarang dilakukan oleh beliau. Maka apa yang dikatakan Pak Prabowo dalam paradoks Indonesia ini sepertinya akan segera berakhir dan Indonesia akan menjadi negara kaya yang akan maju dan bisa mengalami kejayaan di masa emasnya 100 tahun Indonesia nanti di 2045. Kalau kalian percaya tulis di bawah sini, nggak percaya tulis lebih panjang lagi. Terima kasih. Sampai